Pagi, Pak. Iya, Halo, harus pakai halo, harus halo, Pagi, Pak. siapa gitu. Karena halo, tugas yang halo, halo. Ya, halo, Pak. Ya, Pak. Ya, Ya, bisa on kamera, Pak. Pak Lawrence, Pak Anton, oke. Pak. Sebentar ya, Pak. Saya pakai HP dulu. Saya di komputer nggak ada kamera ini. Itu ada kameranya, Pak. Nah, Recording in progress. Ya, mungkin Pak Lawrence bisa memulai, Pak. Ceritakan gimana kawasan villanya, terus progresnya terakhir, terus mau pengembangannya gimana, Pak? oh, oke. Ini saya boleh izin share screen dulu ya, Pak. Boleh, Pak. Siap, Pak. Oh, boleh diizinin dulu, Pak. Ini Oh, iya, iya. screen. Yang pakai yang mana, Pak? Oh, ya. Yang lebar, Pak. Oh ya 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 ya. Terima kasih. Oh, ya, McDonald, Delta Plaza, Surabaya. McDonald, Surabaya Plaza. Iya. Oke oke oke. Ya, aku butuh poin-poinnya, karena jam 1 aku meeting sampai 450 pok IDR. Pak. Ya, prosedurnya, ya. Oke Yang Bung Rase lagi on the way ke sini. Gitu, Pak. Ya. oke oke oke. Oh, thank you, Pak. Pak, belum diizinin buka ini, Pak. Sharingnya. Masa belum ya, Pak? Belum. Sudah, co-host, Pak. Yang mana, Pak? Yang Reference. levar biasa. Oh, lever biasa. Oh, lever. Oh, keliru saya, Pak. Oh, iya. Oke, Sudah, Pak. siap. Oke. Ini kita perkenalkan aja, Pak. Kita dari grup Highlander. Kita ini sebenarnya bisnis yang bergerak di bidang genset. Cuman secondary-nya kita itu ada resort dan villa. Cuman yang untuk resort dan villa ini kita masih belum under PT, jadi masih atas nama pribadi. Pribadinya ini atas nama bapak saya. Kalau di sini saya sebagai anaknya yang ngebantu ngelola villanya aja, seperti itu. Letak Highlander Resort Villa ini ada di Bogor, di kaki Gunung Salak. Tepatnya itu sekitar 1 jam dari kota Bogor lah, bisa dibilang. Untuk sekarang tuh, sebentar, sorry. Ya, untuk sekarang tuh, untuk Villa Bogor itu kita konsepnya itu adalah konsep Cina, Pak. Cina tradisional. Jadi di sana itu ada hotel sama resort. Ada di situ juga hotelnya berbentuk villa kayu ya, villa kayu yang bisa dibilang umurnya udah lumayan lama gitu. Untuk villanya ini, untuk resortnya ini ada
Oke. Untuk lokasinya itu di situ ada air terjun Curug Nangka sekitar kurang dari 1 kilometer. Terus objek-objek wisata seperti kayak Gunung Salaknya itu sendiri, terus ada pura di daerah sana dan ada air terjun. Fasilitasnya kita itu ada kamar villa, villa panggung, villa dengan kolam, terus villa yang ada di atas danau lah. Ada aula juga, terus taman area bermain, studio, dan kafe. Cuman untuk kafe ini kita masih belum aktif sih Pak, seperti itu. Terus ada ruang event kayak contoh misalkan kayak tempat untuk mereka outdoor activity, playground, lapangan, sama untuk camping. Nah, untuk manajemennya sekarang sebenarnya ini untuk rancangannya Pak. Cuman untuk yang posisinya sekarang villanya kita ini karena masih dalam bentuk pribadi, jadi kita tuh masih belum ada struktur yang rapi seperti kayak perusahaan. Kayak contoh misalkan direkturnya siapa, operasional GM-nya siapa, marketing, pegang kitchen itu siapa, itu masih belum ada. Jadi timnya kita ini masih dalam bentuk hanya mungkin 5 sampai 8 orang Pak untuk ngejaga seluruh resort kita. Oh, untuk resort kitanya itu sendiri juga luasnya itu 2 hektar. Seperti itu. Nah, ini rencana planningnya kita untuk dibikin struktur perusahaannya dulu. Nanti ada struktur timnya ini ada apa aja, dan pengembangannya itu mungkin untuk struktur 3 tahun Pak, 3 tahap, dalam bentuk 3 tahap. Yang tahap pertama itu kita rancang untuk bikin F&B-nya dulu, karena di daerah gunung sana itu tempat untuk mereka bisa dapat kayak kafe atau makanan itu agak susah karena di posisinya itu ada di gunung dia. Seperti itu. Terus tahun kedua rencananya kita itu mau untuk perkembangan resortnya itu sendiri. Apa itu dalam bentuk ruangannya dibagusin lagi, terus fasilitas-fasilitas kayak outdoor spa itu kita adakan, gym itu kita adakan. Terus tahun ketiganya itu baru kita running secara penuh. Seperti itu. Mungkin sampai sini ada pertanyaan Pak? Nah, lanjut ya, lanjut Pak. Bapak selesaikan dulu. Saya paling kan butuh tahu dana yang Bapak butuhin berapa, break even point-nya berapa. Itu aja sih Pak. Kan saya sebagai fund manager Pak. Revenue-nya. Oke. Untuk villanya kita ini sendiri, ini untuk total current aset kita, total aset kita untuk keseluruhan untuk secara 2 hektar ini. Totalnya itu sekitar 34 M, Pak. 34,6. Ini untuk base harga untuk di tanah kita itu sendiri. Kayak total seluruh aset yang ada di sana itu segini. Nah, Pak, saya buka satu lagi. Tunggu sebentar ya Pak, saya bukakan Airawin dulu. Oke.
Di sini ada total, ada kemarin kan dari Pak Wijaya ada minta untuk RAB. Saya di sini ada jabarin ada CAPEX dan OPEX. CAPEX-nya ini untuk tempatnya itu sendiri untuk di-upgrade. Kita hitung-hitung kemarin itu di sekitaran butuh dana sekitar 4,1 M. Dan ini RAB untuk CAPEX-nya Pak, pembangunan tahun pertama itu kita akan bikin yang apa namanya untuk bikin fondasi lagi untuk di rumah kayunya dan beberapa villa yang ada di sana. Oke, bentar. Sebelum itu mungkin saya kasih dulu kali tempatnya itu kayak gimana. Gini aja Pak, langsung aja ya. Take over ya Pak ya. Soalnya saya lihat kan supaya kita aset Bapak kan 32 lah. Bapak butuh permodalan berapa nih Pak kira-kira Pak? Oke, untuk permodalan yang kita butuh itu totalnya itu untuk tahun pertama, itu untuk OPEX-nya 2,3 Pak, 2,3 M. Tahun kedua itu 3,9, terus yang tahun ketiga itu 5,2. 5,2. Oke, ya, saya simpelnya gini, Pak. Bapak butuh dana berapa, Pak? Dari permodalan? Untuk total semuanya ya? Iya. Oke, saya coba kalkulasi dulu ya, Pak. Oke, untuk pembangunan sama untuk operasional selama 3 tahun ke depan, Pak, kita butuh total 15,5 untuk pembangunan sama operasional, dan untuk aset kepemilikan kita mungkin bisa ini sih Pak, kita pengen split 50-50 gitu. Jadi mungkin dari sekitar 34 kita jual di sekitaran 20 M Pak untuk dapat setengah lahannya. Seperti itu. Oke, saya investasi 15 miliar, kira-kira break even point-nya berapa lama, Pak? ROI-nya itu sebentar. Kalau kita hitung bentar ya, ada ROI. Break even ya. ROI-nya itu 8%, Pak. Tahun? Per tahun. Berarti kira-kira 10 tahun ya? Betul. Oke, kalau sistem ekonomi anti riba dari Maxwin Organization, kami nanti kalau kami gabung ke tempatnya Anda, ROI-nya bisa 5 bulan sampai 1 tahun paling lama, Pak. Bisa break even point, Pak. Bapak mau 10 tahun atau 5 bulan, Pak? Mau balik modal? Yang pastinya secepat mungkin sih, Pak. Oke. Bapak sudah pernah lihat video saya? Yang ada di grup itu ya? Nah, berarti belum pernah lihat ini. Dan targetnya kami 5 tahun harus go public, Pak. Oke, jadi banyak pertanyaan sama Bapak. Lalu okupasinya, kalau full itu kira-kira berapa, full dalam 1 bulan itu kira-kira berapa, Pak? Pendapatannya, Pak? Full dalam 1 bulan ya? Kira-kira aja, nggak usah exactly lah. Pokoknya kalau misalkan dalam 1 bulan. Full okupasi. Berapa yang, saya bilang hotel ya, hotel ini bisa terima kira-kira income-nya berapa, Pak? Full kira-kira. Untuk hotelnya itu sendiri, soalnya di tempat kita ini biasanya ada event juga sih, Pak.
ada Ya, event anggap saja wedding. ada eventnya tiap hari lah, Pak. Selama 1 bulan. Kira-kira berapa, Pak? Kalau full ya, coba sebentar hitung dulu ya Pak. Perkiraan saya 35, 45, perkiraan saya 4 miliar ya. Betul nggak? Kalau di sini full itu untuk dalam 1 tahun itu sekitaran 10,3 M Pak. Kalau full. Full ya. Oke. 10,3 Oke. kalau dibagi 12, 800 juta sebulan. Oke, ini ada banyak orang nih. Saya nggak cuma lihat Wijaya aja yang on cam, yang lainnya nggak on cam. Nah, ini bisa kenalin dong. Oke, sorry Pak. Jadi yang pertama ini Ola itu dia mengurus villa yang biasanya dia kalau ada event wedding, terus ada pengurusan OTA, itu dia yang urusin biasanya. Terus kalau untuk Bu Heni sendiri, Bu Heni ini adalah financial dari kantor Genset kita. Jadi dia biasanya ngurus keuangan untuk di villa ini. Kalau untuk Michelle itu adik saya. Ada siapa lagi ya? Ya, dan untuk Anton Santoso itu bapak saya, Pak. Oke, ya dah. Ya, kalau nggak mau nyalain berarti masih malu-malu lah. Oke. Jadi gini ya, Anda harus tahu sistem ekonomi daripada Maxwin Organization yang berbeda dengan sistem yang lain. Yang hari ini saya harus kasih gambaran kenapa Anda harus hitungan Anda 10 tahun baru balik modal atau ROI Anda. Saya 5 sampai 10, 1 tahun saya balik modal. Bahkan bisa lebih cepat ini. Dan akupasi saya mungkin bisa, kalau ada full tadi 10 miliar, saya bisa 100 M, Pak. Akupasinya, Pak. Oke, nah ini saya presentasikan, simpel aja, sama-sama sibuk ya. Oke, jadi jadi kami background daripada perusahaan kami ya, kami adalah manajer fund dari beberapa kerajaan Nusantara dan jenderal-jenderal, Pak. Kami ngolah dana-dananya mereka, Pak. Jadi bagaimana kami melakukan suatu itu kondisikannya gini, Pak. Ini ada super holding yang dimana holding yang nanti akan membawai Bapak ya. Kelihatan enggak, Pak? Sudah kelihatan enggak, Pak? Kelihatan. Oke, jadi dari holding ini saya ajarin makroekonominya dulu, Pak. Karena yang Anda pelajarin dari SD sampai S2, mungkin ada yang mungkin di sini ada S3, itu basically sistem keuangan perbankan, Pak, yang dengan konsep hutang. Yang dimana dibangun sejak 400 tahun yang lalu oleh keluarganya Rothschild. Ya kan? Semua negara hutang sama dia, Pak. Bahkan Perang Dunia Pertama, 2 disebabkan oleh dia. Sengaja diadu, dia diperang supaya negaranya hutang, Pak. Oke? Ya, nah, kita sistemnya kebalik, kita adalah konsepnya investment. Oke? Jadi kita nggak ada bunga, Pak, nggak ada ribanya, ya kan? Nah, jadi satu, ini dari super holding ini kami punya 3 anak perusahaan, Pak. Itu di bidang kolateral, di bidang asset management, dan di bidang real business, seperti Bapak ini, Pak. Oke? Nah, di mana ini adalah segitiga anti riba, Pak. Nah, sistem ekonomi kita, fondasinya adalah bukan dari uang. Dasar ekonomi dunia ini kan pakai dolar ya. Kita enggak, kita sistem ekonomi adalah di bidang properti, Pak. Ya, kalau hari ini Anda cuma minta 15 miliar, kalau nanti Anda sudah belajar ini, mungkin Anda bisa minta lebih besar dari itu. Jadi, dari 3 perusahaan ini, kami men-take over, kita bicara kolateral ya, kami take over developer properti, Pak, yang ada di sekitar Bapak nanti, Pak. Oke, kami bangun, kami tidak pakai hutang bank, dan kami jual pun tidak pakai KPR, Pak. Kami jual dari harganya 1% selama 100 bulan tanpa bunga. Jadi kalau vilanya harganya 1 miliar, kami jualnya 1%, Pak. Konsepnya sewa hibah, Pak.
Jadi orang bayar 1% selama 100 bulan, lalu dihibahkan sertifikatnya, Pak. Jadi bayarnya hanya 1%, Pak. Jelas, Pak? Pak Laban? Oke. Oke, ya. Berarti kita bicara uang kecil dulu aja, Pak. 100 miliar. Berarti kan sertifikatnya 90% sertifikatnya ada di perusahaan saya, Pak, sebagai di kolateral. Oke. Nah, sertifikat itu yang 100 miliar saya taruh di bisnisnya di sini, Pak. Di aset manajemen perusahaan kami sendiri, Pak. Oke. Nah, di perusahaan kami aset manajemen mengeluarkan uang 100 miliar, Pak. 100 miliar saya taruh uang 100 miliarnya kemana, Pak? Ke real business, Pak. Ya kan? Nah, Kitanya berarti ya, Pak? Yes. Wah, kemana, Pak? Berarti real business ini maksudnya kita kan ya? Oh, real business bisa Bapak, bisa lain. Tapi saya anggap orang lain dulu, Pak, supaya Bapak ada gambaran. Ya. Jadi, misalnya ada orang suplai Astra, Pak, barang dan jasa ya. Ya kan? Barang dan jasa, untungnya 10% dibayar sebulan, Pak. Wajar nggak, Pak? Atau hari ini ada suppliernya Bapak, ya kan? Kopi atau apapun, ya kan? Nyuplai di hotel Bapak kan nggak mungkin dibayar cash, Pak. Kan butuh manajemen, melihat itu, memverifikasi, bagian keuangannya, dibayar 1 bulan. Wajar kan, Pak? Betul nggak, Pak? Anggap ini A, si A, Andi, Pak Andi. Oke, ya suplai barang ke perusahaan, untungnya 10% dibayar sebulan. Wajar nggak, Pak? Pak Laben? Wajar ya? Halo, Pak Laben? Masuk, Pak. Masuk ya? Wajar. Oke, wajar kan? Nah, dia dapat order ini ke beberapa, ke Astra, ke Sinarmas Group, itu 100 miliar, Pak. Dia nggak punya modal, Pak. Oke, ya dia datang ke kita, bilang, Pak, saya ingin bergabung di Maxwin Organization. Oke, saya bisa dimodalin nggak, Pak? Oke, nggak apa-apa. Keuntungan ada 10%, itu, ya kan? Itu saya kasih 3%, Pak. Cash per hari, Pak. Kira-kira dia seneng nggak, Pak? Kirim ke hotelnya Bapak, kirim, dia harusnya nunggu 1 bulan, dia langsung dapat cash, Pak. Dapat keuntungan 3%. Seneng nggak, Pak, dia, Pak? Iya. Oke, ini yang saya katakan ini adalah sistem ilmu penghancur riba, Pak. Tahap pertama, Pak. Supaya Bapak tahu ya, nanti ada 3 tahap, Pak. Ilmu penghancur riba, Pak. Ini baru yang nomor 1, Pak, tahap pertama. Jadi, Pak, tadi kan keuntungannya 3% sini, betul nggak? Betul. 1%-nya ke holding, 3%-nya ke aset manajemen, 3% ke sini. Jadi tadi 1 tambah 3 berapa, Pak? 4. Berarti pembayarannya selama 100 bulan dikalikan 100 bulan berarti harga 400% ya? 400. Nah, pertanyaan saya, pernah nggak, Pak, hari ini suatu developer jualan rumah 1% tanpa riba, keuntungannya 400%, Pak? Belum ada yang dikali 100 berarti ya? Apa? Berarti yang dikali 100 ini ya, jadi 400 ya, Pak? Bulan. Ya, 100 bulan kan? Kan orang bayar 1% tadi, Pak. Betul nggak, Pak? Betul. Iya nggak? Betul nggak? Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, Pak, simpel. Ada nggak Bapak melihat suatu developer yang hari ini seluruh Indonesia yang jualannya 1%, tapi keuntungannya 400%, Pak? Ada nggak, Pak? Selama 8 ini tahun. belum sih, Pak. Belum ya? Iya. Pertanyaan kedua, Pak. Di sini ada ahli finance, toh? Hitungan saya salah nggak? Iya. Hitungan saya salah nggak? Ada yang salah nggak, Pak? Perhitungan saya? Nggak ada ya? Iya, nggak ada. Oke, kan kita sama-sama belajar, Pak. Kan saya Iya. ini mau tes di Bapak, supaya Bapak tahu. Betul. Saya Betul. bisa. Oke, sekarang Kita ini. masih awam juga, Pak, soalnya. Ya, nah ini saya biasa ngajarin mahasiswa. Kalau Pak Tung Desembaringin, murid-murid Pak Tung di sini, saya ngajarin muridnya Pak Tung Desembaringin, Pak. Tahu Pak Tung Desembaringin, Pak? Tahu ya? Iya, tahu. Oke, sekarang ini jurus kedua, Pak. Penghancur riba, Pak. Oke? Masih ingat tadi, Pak? Bapak okupasinya Bapak 10 miliar per bulan kalau itu rame. Betul nggak, Pak? Betul. Kan kotor, Pak? Betul. Bagaimana Bapak bisa 10 kali lipat dalam sebulan? Dengan tempat yang sama, Pak. Betul nggak, Pak? Oke. Nah, bisa nggak, Pak, kita buat program gini, Pak?
voucher menginap 2 miliar di hotelnya kita, Pak. Ya kan? Bisa dipakai selama 100 bulan, tidak ada hangusnya, dan bisa ditarik tunai, ditambah plus hadiah properti di sekitarnya 2 miliar, Pak. Jadi total pendapatannya adalah 4 miliar, Pak. Oke. Pertanyaan pertama ini, Pak. Pertanyaan, saya rugi nggak dengan untung 400, belum lagi untung di sini, rugi nggak kalau grup saya mengeluarkan program ini, Pak? Enggak rugi. Hah? Untuk kitanya Nggak nggak. Nggak rugi ya? Mm-mm. Oke, pertanyaan saya, kalau hari ini di sini ada pemiliknya bank, Pak. Ya kan, Pak? Mm-mm. PS grupnya MBO, Pak. Ya kan, Pak? Nah, pertanyaan saya, Bapak pilih taruh uang 2 miliarnya di bank, atau Bapak taruh 2 miliar voucher menginap, di mana ya di tempat kita ditambahi 2 miliar lagi, Pak. Ya, Dapat pasti 4 miliar, Pak. Iya, Hah? yang pasti 4M ini. Ya, kalau di Al-Baqarah bilang, Pak, Allah menghancurkan riba dan nyuburin sedekah. Betul nggak, Pak? Mm-mm. Oke. Jadi ini ada lagi, Pak, masih ada lagi. Ini jurus pamungkas, Pak. Yang hari ini Bapak beruntung bisa belajar jurus ini. Jurus ketiga, Pak. Jurus ketiga, Pak. Bentar. Nah, jurus ketiga ini adalah jurus pamungkas yang akan meningkatkan profitnya Bapak, Pak. Lebih dahsyat lagi. Nah, ini posisinya di Bogor ya, Pak? Iya, betul. Di Bogor. Oke. Posisi di Bogor, ya kan? Nah, di Bogor ini kita akan hubungi Bupati, Pak. Bupati Bogor. Kita punya program pelunasan hutang, ya Pak. Satu kabupaten, hutang perbankan, Pak. Dia pinjol, ya Pak. Kartu kredit, ya kan, SKGD, ASN, semua satu kabupaten bisa lunas dalam waktu setahun tanpa pakai APBD, Pak. Kira-kira bupatinya seneng nggak, Pak? Pasti mau dia. Oke. Ya, caranya kita bagaimana, Pak? Oke. Ya, kita bicara Bogor, saya bilang ketemu sama bupatinya. Untuk bisa lunasin utang itu, mereka harus ngumpulin semua anggota dari bupati-bupati, kan ada jajarannya semua, Pak. Betul kan? Dia punya bagian kepala dinasnya, bagian pariwisata, bagian apa, kan banyak, Pak. Betul nggak, Pak? Semua yang mau lunas mau. Oke, kita kembalikan asal mula daripada koperasi. Koperasi itu bukan koperasi rentenir. Awal mula didirikan koperasi adalah memenuhi kebutuhan hidup semurah-murahnya. Betul ya, Pak ya? Betul. Oke. Jadi saya bilang semua harus beli kebutuhan pokok lewat koperasi, dan koperasi punya keuntungan 10%, Pak. Oke. Nah, 10% ini langsung dibagikan untuk melunasin utang anggotanya. Jadi ada koperasi guru, koperasi kehakiman, koperasi TNI, koperasi Polri, semua, Pak. Ada, Pak. Gitu, Pak. Ya kan? Nah, dan di mana yang hari ini sistemnya konvensional, selama ini kan kita bicara pakai yang dipakai oleh teorinya Elon Musk, Pak. Elon Musk dalam membangun SpaceX, tahu nggak, Pak? Tahu toh? Nah, bagaimana Elon Musk, NASA itu bangun satu roket, Pak, ya kan? Itu butuh kira-kira 1 billion, Pak. Kenapa? 1 billion ini ada banyak ribuan, Pak, supplier, Pak. Karena dia outsourcing semua, Pak. Apa yang dilakukan oleh Elon Musk dengan strategi namanya first principle thinking, Pak. Dia membangun dengan sistemnya basically memproduksi semua, Pak. Dan dia bisa cutting cost, Pak. Itu sampai 80%, Pak. Off, Pak. Apa yang kita lakukan? Ya, Bapak bisa lihatlah di semua biografinya dia. Kita, Maxwin Organization, akan beli pabrik bahan, jadi semua bahan baik, Pak, baik barang makanan,
semuanya harus lewat koperasi dan online, dan kita langsung kirim ke anggotanya langsung, Pak. Rumah langsung, Pak. Dengan konsep ini, Pak. Kira-kira lebih murah nggak, Pak? Jauh Tanpa lebih ada murah. tenggulak-tenggulak, Pak. Betul nggak, Pak? Iya. Oke. Jadi kita bisa membuat barang nggak inflasi, Pak, tapi deflasi, Pak. Karena kita nggak melalui beberapa tahap, Pak. Gitu loh, Pak. Jadi kita nanti buat industri pertanian, Pak. Petani kita gaji 2 kali UMR, dan kita kasih teknologi di Cina, Pak. Itu 4 orang bisa mengolah sampai ratusan hektar, Pak. Gitu, Pak. Oke. Ini contoh agrikultur bisnis, Pak. Jadi kita langsung, Pak, satu kebutuhan yang hari ini satu kabupaten yang konsepnya free market, pasar bebas, saya jadikan sosialis, Pak. Ya, saya jadikan sosialis, saya jadi sejingpingnya itu, Pak. Oke. Paham ya, Pak ya? Loh, kenapa? Karena dia mau dilunasin nggak utangnya. Betul nggak, Pak? Yang jalan siapa, Pak? Bupati, Pak. Oke. Nah, pertanyaan saya, Pak. Bapak ingat yang tadi segitiga? Iya. Oke, segitiga ya. Kolateral, aset, dan real business. Betul ya, Pak? Real business, betul. Oke. Real business, betul. Oke, kalau kita bicara tadi Pak Andi adalah keuntungannya 10% per bulan, ya kan? 10% per bulan, itu keuntungannya grup, salah satu grup kan 3%, betul nggak, Pak? Iya. Ya, kalau hari ini koperasi, betul nggak? Koperasi dengan konsepnya 10% transaksinya per hari, dikalikan 12, itu dengan 300%, betul nggak, Pak? Per bulan. Berarti ini keuntungannya berapa, Pak? 100%. Betul nggak? Betul nggak, Pak? Iya. Oke. Jadi kembali lagi, Pak. Kalau Bapak hari ini berbisnis hospitality, oke. Kalau saya enggak, Pak. Saya berbisnis mendisrupsi bisnisnya perbankan. Saya jadikan villanya Bapak itu adalah kompetitornya perbankan head to head. Bahkan tak siapin, Pak. Nanti tak siapin berangkas nanti, Pak. Yang konsepnya, wah, fingerprints. Konsepnya wajah recognition, orang bisa ambil duit sewaktu-waktu daripada hari ini di bank Konoha, pesen punya duit sendiri aja pesen loh, Pak. 2 hari, 3 hari. Betul nggak, Pak? Betul. Oke. Pertanyaan terakhir. Anda pengen jadi konvensional pemilik villa atau Anda pengen change the world dengan MaxWin Organization, Pak? Sehingga kita ikut yang yang si MaxWin ini sih, Pak. Soalnya lebih bagus daripada konvensional kan. Karena bisnis yang Anda lakukan hari ini, begitu kompetitor Anda memakai kami, bisnis Anda akan hancur, Pak. Betul nggak, Pak? Iya, betul. Yes, ini namanya di Al-Baqarah, Pak, 276. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah, Pak. Oke. Dan Bapak, Bapak minta 15 miliar. Bapak, saya kasih Bapak 500 miliar, saya siap, Pak. 1 miliar saya siap, Pak. 1 triliun saya siap, Pak. Karena kami fund manager, Pak. Dananya sebanyak berapa? Kalau hari ini Bapak cek orang-orang terkaya di Indonesia, Pak. Itu namanya Prayogo Pangestu ataupun grupnya Jarum, kekayaannya 800 triliun atau 900 triliun. Betul nggak, Pak? Dia adalah orang yang dimana dari nol ke jadi orang kaya. Betul nggak, Pak? Bapak ada nggak hari ini ada yang bayi lahir yang kekayaannya sudah ratusan triliun, ribuan triliun, Pak? Siapa itu? Itu orang-orang kerajaan, Pak. Yang sejak lama sudah taruh dananya tuh sejak belum Indonesia merdeka, Pak. Ratusan tahun itu sudah taruh, Pak, di Rothschild, Pak. Di Bank Swiss, Pak. Kalau orang ngomong dananya Soekarno, Pak. Dahsyat, Pak. Jadi kalau hari ini Bapak masih berpikiran perbankan untuk pembenahan Bapak dengan konsep bunga, ya itu yang membuat Bapak tidak bisa maju, Pak. Oke, nah, mungkin Bapak melihat, wah, masa ada, Pak, ya? Kayak gini ya. Ya, ini tak kasih satu aja, tak kasih bocoran, Pak, supaya Bapak ada gambaran apa yang kami lakukan ya. Dan dananya di Indonesia ada, Pak. Banyaknya dananya di Indonesia, Pak. Ya, saya liatin ya, Pak, ya, supaya Bapak nggak penasaran, Pak.
Jadi hari ini orang kaya yang Bapak anggap orang kaya bukan orang kaya, Pak. Ini yang kita bicara hari ini. Kelihatan enggak, Pak? Ini, Pak? Iya, kelihatan. Nah, ini surat berharga, Pak, SPN, Pak. Nilainya berapa, Pak? 400 triliun, Pak. Betul nggak, Pak? Iya. Ya, miliknya apa, Pak? Ini baru loh, Pak. 6 Maret. Pernah enggak dengar nama Ramilah? Hah? Nah, Pak, punya 400 triliun dari mana, Pak? Kerja apa, Pak? Enggak. Pak? Halo? Iya. Kerja apa, Pak? Jadi Iya, kan Pak. nggak tahu deh. Saya rasa mati hidup enggak mungkin, Pak. Betul nggak? Iya, betul. Ya, jadi Anda hari ini pilihannya di Anda. Ya, Anda pengen jadi follower, memakai sistem ekonomi yang lama, atau Anda pengen jadi disruptor seperti Max Win Organization. Karena Max Win Organization adalah memaksimalkan kemenangan, Pak. Gitu loh, Pak. Ya, basically nama saya bukan Max Win, Pak. Ini Max ini nama panggung aja, Pak. Ya, karena kalau saya orang disruptor, murid-murid saya tahu semua harus punya nama panggung. Banyak orang disruptor itu sengaja dibunuh, Pak. Paham saya, Pak? Ya, jadi intinya hari ini kami punya sistem, kami punya uang, kami punya dana yang saya tunjukin Bapak. Ya, kita nggak minta duit sama Bapak. Ya, tugasnya Bapak adalah bikin pitching deck sama kami 10 slide. Karena bisnis Bapak bukan menjadi hospitality di hotel, no. Nanti bisa berkembang jadi developer villa, manajemen villa. Dan kita konsep pembangunannya villa nggak, jual villa kan biasanya laku 20% baru dibangun, laku 20%. Nah, kalau saya bangunnya 100% langsung, Pak. Tanpa perbankan. Kira-kira lebih murah nggak fixed cost-nya, Pak? Ya kan, Pak? Ya, jadi tugas Bapak buat pitching deck 10 slide. Nah, Bapak bisa cek di YouTube saya di Due Diligence. Playlistnya Max Win ORG, playlistnya Due Diligence ada beberapa developer atau perusahaan-perusahaan yang ngajuin saya. Basically saya kayak venture capital aja. Make sure yakinin kami untuk 10 slide ini, oke? Kedua, nanti Pak William ada dari Max Win, dari konsultannya beliau, Bapak minta tolong sama dia, Bapak cerita, kan hari ini Bapak ketemu saya tuh kan Bapak masih berpikiran tuh segini, Pak. Saya minta Bapak sesuai dengan saya, Pak. Partner saya, Pak. Jangan minta cuma 15 miliar, Pak, nanggung, Pak. Pak, kalau Bapak hari ini ngelola dana 1 triliun dengan saya, ya gajinya Bapak ngocok gaji hari ini, Pak. Bapak mau naik Mercy, naik Rolls Royce, silakan, Pak. Tidak ada masalah. Yang penting 5 tahun go public, Pak. Jadi kalau saya invest 1 triliun, saya nggak butuh dividen. 5 tahun Bapak bisa dapetin 1 triliun, berarti nilai perusahaannya adalah 10 triliun. Betul nggak, Pak? Berarti kalau Bapak hari ini basically punya saham 10%, kalau Bapak berhasil go public, tak kasih 20%, Pak. Berarti Bapak kaya jadi triliuner 20% dari 10 triliun. Betul nggak, Pak? Ya, jelas, Pak. Ada pertanyaan? Oh ya, nanti Pak Wijaya akan kasih konsultannya gini. Konsultan Anda ini klien. Kalau Anda setuju, Anda buat bisnis plan yang bagus, yang sesuai dengan kami punya. Ya, Pak. Ya. Kami bukan beli perusahaan, Pak. Kami beli attitude. Ya kan? Venture capital tuh beli attitude dan orangnya betul-betul nggak punya passion. Nggak. Kalau orangnya nggak passion, saya nggak ada leadership, saya nggak invest, Pak. Paham ya? Jadi bagi saya, just a paper. Kan? Saya lihat Bapak di account, saya cuma lihat di accounting itu hanya dana berapa, dan saya tinggal nambah nolnya, Pak. Paham ya, Pak? Saya mengeluarkan dana hanya semakin nambah nolnya aja. Jadi, bagi saya, nanti Bapak sebagai klien, Bapak rancang yang bagus, supaya Bapak posisinya di mana ini, Pak? Di Jakarta ya? Iya, saya di Jakarta Barat. Oke. Nanti Anda pernah tahu nggak namanya Tom McFly? Tom McFly. Nggak tahu deh. Coach bisnis Tom McFly. Masa nggak tahu? Terkenal loh dia. Jadi gini, nanti Bapak hubungi sama dia, tak kasih nomor teleponnya, ya kan? Bapak nanti hubungi dia, bilang, saya ingin pakai jasamu
Karena dia kan coach bisnis, Pak. Ya, kan coach bisnis Tom McFly. Jadi Bapak pakai jasanya dia, bilang, Pak Tom, saya mau pakai jasa Bapak untuk selama 5 tahun, ya kan? Pak Tom yang bantu saya. Nah ini Pak Tomnya, Pak. Pak Tom yang bantu saya bayar Pak Tom selama 5 tahun berapa biayanya untuk mengcoach saya. Nah, biaya itu kan dimasukkan di RAP, Pak, pengajuan. Oke? Paham ya, Pak? Kenapa? Karena hari ini Anda ini kan bicara sama saya, ini kan level Anda di level 35 miliar atau 45 miliar. Betul nggak, Pak? Ya. Nah, kalau Anda mengurus bisnis di antara 200 miliar sama 1 triliun, beda nggak, Pak? Beda. Ya, goalnya adalah Anda hubungi, nanti tak kasih Tom McFly, intinya Pak, bilang aja, Maxwin mau investasi saya punya ide 1 triliun, oke, terserah Bapak nih. Ini contoh aja loh, Pak ya. Pak, saya ceritain program-program saya, Bapak biayanya berapa? Selama 5 tahun itu berapa? Bapak nge-coach saya sampai go public, karena goalnya go public, Pak. Bilang itu sama dia. Nah, Bapak sebagai klien harus kritis. Karena kalau pihaknya coach bisnis itu kadang-kadang cuma pasang harga, tapi tidak mau kerja. Gitu loh, Pak. Paham ya, Pak? Oke? Halo? Ya, paham. Ya, jadi Anda harus kritis, Anda tanya. Dan gini, Pak, Anda kan buat pitching deck. Pitching deck-nya gini, Pak. Saya ini buat pitching deck ke Pak Maxwin. Coba Bapak lihat atau Bapak bantu saya buat pitching. Gratisan aja, Pak. Karena Bapak kan tak bayar nanti bulan tahun pertama sampai tahun kelima. Paham ya, Pak? Oke. Paham. Berarti due date-nya kira-kira kapan, Pak? Untuk pitching berikutnya? Ya, nanti Bapak tanya Pak Wijaya. Karena kami butuh, saya hari ini banyak antri, hampir sebulan lagi baru nanti Makanya Bapak ada kesempatan, kan? Itu cepat apa ya, Bapak? Karena tiap hari saya, Pak, Zoom meeting terus jam 9 sampai jam 4 sore. Oke? Ada pertanyaan? Berarti kita berarti nanti habis ini saya baku kontak dengan Pak Wijaya untuk selesaikan pitching-nya ini. Berarti ini proyeknya benar-benar next level berarti ya. Kita nggak main villa doang berarti ya. Ini kita ngomongnya hampir. Jadi hari ini Anda too small, Pak. Anda harus berani bermimpi setinggi langit, minimal nggak mencapai, minimal jatuh di antara bintang, Pak. Paham ya, Pak? Karena bagi saya too small. Aim high. Oke? Too small. Your vision is too small. Anda cuma di angka 45 miliar, Pak. Oke? Ya, dan Anda sudah berpikiran bagaimana mengembangkan di Bogor itu. Nanti Bupati, Gubernur, Wali Kota itu kan bisa meningkatkan profit kita, Pak. Ya kan? Jadi kalau perlu, kita buat rumah peristirahatan untuk orang kaya, Pak. Dan ada berangkasnya yang 24 jam nanti. Jaga dia, anti jarah. Wah, enak dong, Pak. Jadi bisa jadi rumah peristirahatan yang rutin. Wah, keren dong. Kalau perlu ada helikopternya, Pak. Iya. Oke, siap Pak Maxwin. Berarti habis ini aku coba bahas lagi sama Pak Wijaya. Kebutuhannya, berarti kita rancangnya harus lebih lama lagi. Berarti untuk RAB-nya ini, Bapak ini kan kebutuhannya untuk 10 slide ya. Untuk RAB lengkapnya itu juga butuh ya Pak berarti? Progresif 3 tahun. Ya, project gini, Bapak sekali aja minta sama saya. Berapa nggak bisa minta 2 kali, minta 3 kali, karena nanti tahun kelima go public itu dana itu Bapak bisa nikmati, kekayaan Bapak bisa naik jadi triliuner, dan otomatis berapa dana itu kita masukin lagi, kita kembangkan. Ya basically kayak Gojek loh, Pak. Bapak kan Gojek dulunya cuma tukang ojek kan, ya kan? Dia berubah Gojek, sekarang ada GoPay, ada bank digital, ada apa banyak Pak, macam-macam. Nah, saya cari orang yang the next Nadiem Makarim. Gitu loh, Pak. Tapi ya jangan masuk ke pemerintahan, nanti Bapak dijadikan kriminalisasi. Paham, Pak, paham. Iya, Pak. Ya, makanya saya, apakah Anda that person? Saya investasi, apakah Anda punya mindset sebagai Jack Ma, Pak? Betul kan, Pak? Ya. Betul.
Yang lainnya ada mau tanya, kok cuma Pak Levar yang bicara? Yang lainnya mungkin bagian keuangan, saya seneng sama keuangan, ditantang tadi. Perhitungan sama saya yang salah di mana gitu loh. Henny atau Michelle, lah, ada pertanyaan nggak? Di unmute Bu Michelle. Nggak bisa dengar itu. Halo Pak, Ya, Ya. silakan. Sejauh ini dari saya masih aman sih. Paling nanti kami diskusi internal dulu terkait yang feedback dari Pak Maxwin, kemudian kita bahas internal dulu sih Pak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Together we change the world. That's lebih. Kalau kita punya impian yang tinggi dan kita butuh Tuhan, ya itulah. Kalau biasa-biasa nggak butuh Tuhan kita. Kita cari impian yang bisa. Supaya kita butuh tiap hari doa untuk impian kita bisa terang. Betul nggak? Iya, siap Pak. Oke. Ya udah, terima kasih. Ya. Siap Pak, Oke. terima kasih Ya, banyak makasih, Pak. Pak. Terima kasih.